tapi dulunya itu kecil-kecil. Nah, gitu. saya itu sistemnya dulu bengkel. Iya. Beli yang kurus-kurus, yang bedet-bedet kecil itu saya pelihara dan Begitu. akhirnya bisa katakanlah 1, 2, 3 saya belikan satu. Ini Mas Mo, saya mau tanya-tanya tentang peternakan Mas Mo ini dimulai sejak kapan sih kok bisa sudah sebanyak ini? Ya, begini ya Mas, maaf sebetulnya. Saya mau cerita sedikit saja Mas. Bukan saya. Dulunya itu sebetulnya itu saya bukan katakanlah anak orang yang punya itu enggak. Tapi sebetulnya saya tuh anak yang katakanlah anak orang yang enggak punya, golongan orang yang miskin katakanlah. Dulu sebetulnya tuh saya lulusan SMP itu tidak bisa katakanlah sekolah lagi melanjutkan. Terus ujung-ujungnya saya itu sebagai kuli katakanlah di tempat om itu dulu pelihara sapi dan saya diminta di sana untuk katakanlah Ikut membantu. merawat sapi. Om itu pekerjaannya di Udin. Terus dia menyuruh saya untuk ikut dan akhirnya waktu ya saya bisa seperti ini. Tapi jangan heran dulu. Memang semua itu butuh proses yang memang enggak itu mudah. Nah, dulu itu ceritanya di tempat om itu 7 tahun dan akhirnya bisa berumah tangga dan bisa beli sapi, 1 ekor sapi itu enggak seperti ini. Bukan indukan ini bukan, tapi dulunya itu kecil-kecil. Nah, Begitu. saya itu sistemnya dulu bengkel. Iya. Beli yang kurus-kurus, yang bedet-bedet kecil itu saya pelihara dan akhirnya bisa katakanlah 1, 2, 3 saya belikan satu yang indukan. Dan sebelum dilanjut, maaf Mas Mo, jadi awal ketertarikan Mas Mo beternak itu dari awal dari Om Mas Mo yang dulunya juga beternak. Ya. Jadi Mas Mo belajar dari situ. Ya memang saya ilmunya itu dari om. Jadi saya membayangkan itu dia sebagai PNS pun bisa bekerja sebagai PNS juga bisa bekerja beternak. Nah saya makanya ikut seperti ilmu dari om saya terapkan di waktu sekarang ini. Gitu. Jadi ini teman-teman, Mas Mo ini ketertarikan dari beternaknya itu dari omnya yang beliau itu bekerja di Kodim ya Mas Mo ya. Dan Mas Mo ini yang membantu merawatnya dan Mas Mo sedikit demi sedikit dia itu tahu cara merawat sapi dan ada ketertarikan. Dan sekarang ini Mas Mo sudah usaha sapi ini dimulai dari beli indukan atau doro atau apa Mas Mo? Dulunya dari kecil, ya, terus saya beli lagi yang indukan 1 ekor dan sekarang menjadi seperti ini. Jadi Mas Mo, dulu awalnya indukan cuma 1 ekor, terus sekarang bertambah seperti ini. Bagaimana diceritakan Mas Mo awal mula beternak, kan tadi sudah dimulai dari Om Mas Mo sendiri, tapi sekarang diceritakan tolong dari awal mulainya beternak di rumah sendiri ini Mas Mo. Dari awalnya itu ya tadi itu belinya 1, 2 ekor, terus ada yang gaduh dari kelompok tani itu 1 ekor itu darah. Terus prosesnya itu ini dari pihak kelompok itu dapat hibah, tapi walaupun hibah itu dikelola untuk dari kelompok tersendiri. Dari kita yang gaduh sapi harus mengembalikan sesuai apa yang kemarin didapat. Katakanlah dapatnya doro, berarti perjalannya waktu 2-3 tahun kita mengembalikan lagi doro itu. Dan akhirnya seperti ini bisa berkembang. Memang ya perjalanannya nggak mudah. Dan gini Mas Mo, kok bisa Mas Mo itu beternak sapi
ketertarikannya itu ke sapi perah enggak, sapi penggemukan atau kecil, beli pejantan pedetan kecil dibesarkan nanti dijual, kok bisa tertarik ke sapi perah itu gimana Mas? Ya gini, maaf, kalau saya itu punya prinsip sendiri-sendiri. Ya, Kalau saya itu tertarik dengan sapi perah karena apa? Sapi perah itu kan kita bisa mengambil hasilnya setiap hari, katakanlah. Ya perut perut dia itu bisa kenyang kalau susunya kita ambil, kita kasihkan makan lagi untuk pembelian pakan dan sebagainya, dan kemungkinan tuh kita juga dapat sisa dari penjualan susu di tempat KFC, katakanlah. oh gitu. Tuh, dan kemungkinan setiap tahunnya mungkin 1, 2, 3 ekor itu ada yang beranak. Ya, Nah, dan akhirnya itu bisa mendapatkan hasil dari anakannya. Kemungkinan kalau jantan dibesarkan, kalau ada yang katakanlah seperti itu, yang cewek bisa dikembangkan lagi buat jadikan indukan. jadi ini teman-teman, Mas Mo ini tertarik ke sapi perah. Sapi perah itu sangat menguntungkan teman-teman. Jadi susunya sendiri selain bisa untuk ngopeni ya Mas, Ya, Mas Mo, untuk beli beli pakan lagi, dan pastinya ada sisa hasil susu itu Ya. untuk kebutuhan sehari-hari ya Mas Musnya. Dan begini teman-teman, sapi Eva itu selain susunya, tapi hasil breedingnya itu juga bisa melahirkan pedet-pedet yang bagus-bagus teman-teman. Jadi menurut Mas Mo, untuk pedetan sendiri Mas Mo, untuk mengawali apa itu dari peranakan sendiri, misal itu nanti dikembangkan lagi, Iya, kita kembangkan lagi. dibesarkan lagi gitu Mas Mo. Kan kita lihat dari segi indukannya kalau memang dia itu susunya banyak, kemungkinan besar itu pasti anaknya juga susunya banyak. Oh gitu. Tapi tergantung kita pola ngasih makan. Oh gitu. Kalau makannya dikasih yang kemungkinan enggak sewajarnya, mungkin ya walaupun induknya bagus, anaknya enggak jelek. Oh gitu. Terus gini Mas Mo, sapi perah itu kan menurut saya riskan untuk cara ngopeninya ya. Contoh misal biar kestabilan susunya itu bisa stabil, itu untuk perawatannya sendiri gimana Mas Mo? Ya gini, kalau masalah perawatannya, kalau biasanya saya itu gini, pagi saya kasih comboran. Nah, ini comboran, terus dia makan comboran. Sebelum dia habis, kita ambil alih pekerjaan, kita mandikan dulu biar nyaman. Kalau sudah nyaman, kita mulai pemerahan dan pembersihan kandang. Itu comboran saya cuma itu pakai masih basah, katanya pakai ampas tahu, kita pakai makanan kering seperti karet dan sebagainya. Ada campurannya juga ya Mas Mo? Ada. Untuk pemilihan bibit sendiri Mas Mo, untuk menurut Mas Mo sendiri itu bagusan dari Doro atau yang sudah pernah beranak Mas Mo? Itu sama saja. Nah, bagi saya itu sama saja. Jadi sapi itu punya kriteria. Kalau punya kriteria. Kalau dulu itu sama teman-teman ya sharing-sharing lah. Dulu kan saya juga di pasar hewan, sering sama bos-bos pasar hewan saya itu bilang lah. Kalau sapi itu ekornya agak panjang, itu terus lihat ambingnya itu kendor karo darah, itu kemungkinan bisa susunya banyak. Juga ini masalah kulit. Nah, kulit itu cari yang lentur, jangan yang terlalu katakanlah tebel, itu enggak, yang tipis itu pasti bisa keluar susu banyak. Kaki-kaki juga harus diperhatikan, kaki juga harus yang kokoh karena kita pelihara itu waktunya panjang, enggak cuma 1, 2 sampai 1 tahun, enggak, kita sampai katakanlah sampai beranak 7, sampai ada kemarin tuh sampai 9 kali beranak, itu pun ada. Tapi untuk perawatan sendiri Mas Mo, apakah kalau sudah beranak lebih dari 5 kali itu tidak riskan, gimana ya? Kadang kan sapi
perah, eh, untuk berdiri pun sulit kalau sudah. Kalau bagi saya enggak. Saya itu ini berpikirnya kalau dia makannya dari awal, katakanlah dari beranak satu kali, itu makannya penuh dan banyak gizi, itu enggak. Oh gitu. Saya seperti itu juga, kaki harus yang kuat. Itu. Oh gitu. Jadi gini teman-teman, Masmu berpendapat, tapi menurut saya juga ada benarnya. Sapi itu harusnya dilihat dari perawatannya. Kalau perawatannya bagus, walaupun sudah beranak lebih dari 5 kali, tetap masih produksi tinggi. Saya mau tanya, untuk kestabilan susu sendiri, Masmu, itu harusnya bagaimana tentang itu perawatan itu gimana, Masmu? Kalau masa perawatan yang pertama itu pemburuan harus penuh, makannya kenyang. Terus kedua kalinya pagi sore mandi. Ya, seperti kita harus mandi. Kalau kita nggak mandi ya nggak nyaman. Sapi ya juga seperti itu, kita harus mandi. Juga kandang ya bersih. Terus juga perlu. Nah ini kebetulan di tempat saya ini di paling ujung, dekat ladang-ladang tetangga, dan akhirnya dapat sirkulasi seperti ini. Sirkulasi udaranya kita dibikin semi kandang terbuka. Itu bikin sapi nyaman, juga susu sapi ya bisa maksimal. Banyak kan ada kandang yang kecil, ventilasinya nggak ada, itu pun dia mungkin ya nggak nyaman, pengap ya. Nah sinar udaranya ya juga nggak kemungkinan tuh gimana ya, sapi kan nggak nyaman sekali karena pengap. Satu dua kalinya sinarnya pagi nggak dapat. Nah ini kan kebetulan dapat sinar pagi karena kandang semi terbuka. Jadi gini teman-teman, menurut Masmu yang sudah dijalani ini, kebetulan rumahnya kan paling di ujung dekat ladang teman-teman. Jadi memang sapi itu membutuhkan ketenangan dan sirkulasi yang betul. Jadi setiap paginya juga harus kena sinar matahari ya Masmu. Selain itu Masmu, ada yang lain untuk bisa menjaga ketenangan dan menjaga kestabilan keluar susunya itu Masmu? Masalah ketenangan itu ya gini, yang penting itu sapi jam pagi makan harus makan, terus jam siang sapi itu jangan dilihat terus, biar dia istirahat, karena sapi itu kan tiap sesudah makan dia gayemi, dikeluarkan lagi dan dimasukkan lagi, itu proses gayemi. Nah itu kan dia bikin produksi susu. Kalau dia berdiri terus ya dia nggak nyaman. Jadi kita harus dikasih waktu, sapi itu harus istirahat, katakanlah jerum, atau bahasa Indonesianya itu apa ya, rebahan tiduran kan. Gitu. Untuk yang terakhir Masmu, tolong kasih semangat buat teman-teman anak muda biar semangat beternak sapi, biar tambah apa ya, yang jelas bisa tertarik untuk beternak, tambah semangat, biarpun ngarit tapi tetap menghasilkan. Nah, ini saya mau kasih semangat untuk teman-teman semuanya, anak muda. Nah, seperti saya ini dulunya orang yang nggak berpendidikan, tapi jangan lihat orang itu dari segi pendidikan. Walaupun orang berpendidikan, kalau nggak bekerja kemungkinan ya dapat nggak ada kesuksesan. Tapi kita yang penting ada keyakinan untuk apa yang kita tekuni pasti mendapatkan suatu hasil. Makanya dari kalangan anak muda, kalau pengen beternak sapi, rawat yang bagus, jangan disia-siakan. Memang peternak sapi itu enggak, katakanlah enggak begitu rumit sih hasil sebetulnya. Kan kita bayangkan kehidupan kita, waktu mandi kita kasih mandi, makan kita kasih makan, dan itu pun jangan mengeluh. Anak muda itu jangan mengeluh, harus telaten, jangan gengsi. Kalau katakanlah bahasanya itu jangan gengsi, karena apa, orang gengsi itu nggak cukup kok. Jadi kita ya anak muda harusnya kan bersih ya, jalan-jalan
kita enggak, dulu habis waktu ya cuman ke kandang, ke ladang, pakaian kotor, bau letong. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kita ya mendapatkan hasil. Hasilnya dari anak muda semuanya yang pengen beternak sapi, jangan terus menyerah, jangan sungkan-sungkan untuk katakanlah bertemu dengan teman, sharing dengan teman, saling ilmu dan sebagainya, jangan sungkan. Tanya-tanya kepada yang senior pun jangan sungkan. Itu masukan saya seperti itu. Ya. Terima kasih waktunya Mas Mo. Tetap semangat Semangat ngarit dan berhasil berkarya terus.